Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan liburannya tetap bahagia, tetap sehat, dan pastinya tetap semangat walau belajarnya online. Oke? Nah, ketemu bersama saya Bu Fitri. Udah lama ya kita gak ketemu. Sebelum kita mulai belajar, gimana kalau kita berdoa dulu dalam hati masing-masing? Semoga belajarnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke? Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, siapin dulu alat tulisnya, siapin dulu bukunya. Kita akan belajar, kita akan review yang akan diujiankan. Sekarang saya akan, karena kan sebetulnya yang masuk ke UAS itu ada elastisitas, terus ada bab apa lagi, usaha energi, terus ada besaran satuan. Ya, nah, cuman yang akan saya jelaskan untuk pada hari ini itu lebih mengenai keelastisitas saja. Saya akan reviewkan dulu, kemudian saya juga akan memberikan contoh soalnya. Siap ya? Yang pertama itu di elastisitas. Apa sih elastisitas ya? Udah pernah saya bahas. Jadi elastisitas itu adalah kita ngomongin benda elastis, yang mana contohnya adalah karet. Kalau saya punya karet, terus saya tarik, terus saya lepasin, dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi ketika saya kasih gaya, saya lepasin, dia kembali ke bentuk semula. Ada beberapa konsep yang harus kalian pahami di elastisitas ini. Yang pertama itu adalah tegangan. Lambang dari tegangan itu adalah T. Nah, apa itu tegangan? Kalau misalnya saya punya benda yang memiliki luas A, kemudian saya tarik dengan gaya F, nah, maka nanti berlaku bahwa tegangan adalah gaya yang saya berikan pada suatu luas penampang. Nah, itu yang dinamakan dengan tegangan. Saya pelan-pelan dulu di sini, saya tuliskan. Apa itu F? Keterangan. Di sini ada F. F adalah gaya. Nah, A itu adalah luas penampang. Kalau kita lihat kawat misalnya ya, luas penampang itu meter kuadrat. Nah, kalau misalnya kita lihat kawat, kalau kawat kita perbesar gitu ya, itu kan bentuknya berupa tabung. Luasnya itu adalah luas lingkaran. Nah, apa luas lingkaran? Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Ya, tulis ya, saya tuliskan. Luasnya adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. R-nya jari-jari, D-nya adalah diameter. Lalu ada to. Di sini adalah tegangan. Nah, apa satuan dari tegangan? F adalah Newton, A adalah meter persegi. Jadi satuan dari tegangan adalah Newton per meter persegi. Oke, saya akan berikan dulu contohnya biar kalian lebih paham. Nanti di akhir saya akan berikan latihannya. Jadi kalian harus bisa. Contoh, misalnya ya, saya pinjam nama ya sama Firman. Firman misalnya menarik karet yang luas penampang karetnya itu misalnya kan kecil ya karet itu 1 mm persegi. Nah, misalnya gitu ya. Dengan gaya yang diberikan Firman itu adalah misalnya 20 Newton. Hitung tegangan yang dialami oleh karet. Hitung tegangan yang dialami karet. Nah, gimana caranya? Langkah pertama, kalau fisika itu kalian harus tulis dulu yang diketahui, ya. Jangan misalnya pas saat lihat nih, gimana mau udah aja ditinggalin, enggak. Kalian tulis dulu yang diketahui. Tanpa kalian tulis yang diketahui, kalian gak akan bisa. Nah, kecuali kalau memang udah expert, gak usah ditulis diketahui juga, gak usah. Nah, kita tulis yang diketahui. Nah, ada angka apa aja di sini? Kita cek ya. Di sini ada angka
1 mm persegi. Oh, ini adalah luasnya. Tadi luas itu adalah A. Kita tuliskan A-nya adalah 1 mm persegi. Kemudian ada angka apa lagi? Angkanya itu ada 20 Newton. Nah, 20 Newton itu adalah gaya, maka kalian tuliskan F-nya itu adalah 20 Newton. Oke. Selanjutnya, ini semua harus dalam satuan yang standar. Ini masih milimeter, harus kita ubah ke meter. Caranya bagaimana? Nih, perhatiin ya. Caranya itu, kalian ingat kan tangga kucing hitam dalam mobil, desi, centil, mondar, mandir. Nah, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Setiap naik satu tangga itu dibagi 10, atau saya tuliskan dikali 10 pangkat minus 1. Kalau ini 10 pangkat 1. Berarti kalau misalnya turunnya 2, berarti kali 10 pangkat 2. Paham? Berarti kalau naiknya 3, nih ya kayak gini, berarti dikali 10 tapi min 3 kalau naik. Sekarang kita lihat di sini ya. Ini dimintanya itu dari milimeter ke meter. Kita lihat dari milimeter ke meter itu naik tangga atau turun tangga. Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3 naik tangga. Berarti kalau naik tangga artinya minus. Oke, tulis ya 1 kali 10 min 3. Tapi kalau di sini ada kuadrat, kalian kuadratkan meter persegi. Jangan deh. Kalau misalnya bingung nih ya kalian, ini nih caranya. Ntar khawatir tadi bingung, gini aja. Ini kan sebagai gambaran ya, sebagai contoh awal. Nah, sekarang gimana kalau meter persegi yang kayak gitu ya? Gini aja, saya tulis kilometer persegi. Ini persegi, jadi dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Nah, setiap turun 1 kan tadi dikali 10 ya. Tapi karena ini kuadrat, kali 10 pangkat 2. Berarti kalau turunnya 2, nah berarti kali 10 pangkat 2 dikali 2 berapa? 4. Berarti kali 10 pangkat 4. Tapi kalau naik, setiap naik 1 itu kali 10 min 2. Berarti kalau naiknya 2 kali, berarti berapa? 1, 2, 3 misalnya ya. Naiknya 3 kali. Berarti kalau naiknya 3 kali gimana? Kalau naiknya 3 kali berarti 10 pangkat min. Nah, 3-nya dikali 2 dulu. 3 kali 2 itu adalah 6. Jadi kalau begitu, kalau kita mau ubah lihat dari milimeter persegi ke meter persegi, itu kan naiknya 3 ya. Nah, jadi 3 kali 2 itu 6. Jadi tulis ini dikali 10 min 6. Jadi 1 kali 10 min 6 meter persegi. Terus yang ditanyakan adalah berapa tegangan, TOU-nya berapa? Tinggal kita tuliskan di sini bahwa TOU itu adalah F dibagi dengan A. Nah, F-nya adalah 20, A-nya itu adalah 1 kali 10 minus 6. Gimana ini bingung nih ya? Pak, pelan-pelan ya. 20-nya dulu dibagi 1. 20 dibagi 1 itu adalah 20. Terus ini ya, berarti tulis 10 min 6 ada di bawah. Harus kita ke ataskan. Jadi TOU-nya adalah 20. Nah, ini kalau mau naik ke atas pangkatnya jadi positif. Jadi kali 10 pangkat 6. Nah, udahlah gini aja ya. 20 kali 10 pangkat 6. Supaya ada yang lebih sederhana lagi, tapi gak apa-apa untuk kalian ini biarin aja 20 kali 10 pangkat 6 seperti ini saja. Newton per meter persegi. Nah, udah itu adalah nilai tegangannya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke regangan. Kalau tadi tegangan, sekarang adalah regangan. Lambangnya adalah E kecil. Kan tadi misalnya nih ya, Firman tuh narik karet gitu ya, yang luasnya A dengan gaya F. Mula-mula kan karet punya panjang tuh. Panjang mula-mulanya adalah L0. Kemudian ditarik sehingga nanti bertambah panjang nggak? Bertambah panjang sejauh delta L. Nah, ingat ya, ini adalah panjang awal atau panjang mula-mula.
delta L itu adalah perubahan panjang. Nah, regangan itu adalah perbandingan dari si perubahan panjang ini dengan panjang awalnya. Kalau misalnya saya tuliskan, berarti E itu adalah delta L dibagi dengan L0. Nah, udah. Ini cara mencari regangan. Nah, contohnya, saya beri contohnya nih biar makin bisa. Contoh. Nah, sekarang saya mau pakai nama siapa ya? Pakai nama Yasmin. Yasmin misalnya menarik apa ya? Menarik ini apa sih? Ikat rambut. Jangan ikat rambut, menarik karet aja ya. Menarik karet yang panjangnya mula-mula 50 cm. Nah, ternyata karet bertambah panjang. Berapa ya? Bertambah panjangnya itu bertambah panjangnya biar gak 0, komaan, bertambah panjang 1 cm. Hitung regangannya. Oke, siap ya? Tulis dulu yang diketahui. Kita tulis yang diketahui. Yang diketahui di sini ada kata apa aja? Ada angka apa aja? Ada angka 50 cm, ada 50 cm, ada 1 cm. Berarti 50 cm itu sebagai apa? Berarti 50 cm itu sebagai mula-mula, panjang mula-mula ke panjang awal itu adalah LO atau L0. Dituliskan L0-nya 50 cm. Terus ternyata karet bertambah panjang. Nah, nanti kalau bertambah panjang itu perubahannya delta L-nya adalah 1 cm. Yang ditanyakan adalah regangannya berapa, E-nya berapa. Ini mah gampang guys. Nah, caranya itu tinggal E sama dengan delta L dibagi dengan L0. Nah, khusus untuk regangan itu kalian gak apa-apa, gak usah diubah ke meter juga gitu ya. Jadi kalau tadi kan harus diubah ke meter tuh. Nah, kalau sekarang itu gak apa-apa, gak diubah ke meter juga. Jadi kita tuliskan delta L-nya adalah 1, L0-nya adalah 50. Nah, tinggal dibagi. Nah, kan masalahannya bingung gak ngebaginya gimana gitu ya. Nah, cara ngebaginya saya kasih tahu nih. Nanti kan kalau di ulangan gak boleh pakai kalkulator tuh. Mungkin nanti latihan kalian bisa aja nyuri-nyuri pakai kalkulator. Nah, sekarang saya ajarin nih, 1 dibagi 50. Ingat, yang saya diingetin lagi gitu ya. 1 dibagi 50 bisa gak? Gak bisa. 0, ininya tambahin 0. 10 dibagi 50 bisa gak? Masih gak bisa. Tambahin lagi 0. Di sini juga tambahin lagi 0. Nah, 100 dibagi 50 berapa? Berapa ya 100 dibagi 50? 2. Nah, kenapa bisa gitu nih? Nah, 100 dibagi 50, 0-nya coret. Jadi tinggal 10 dibagi 5. Nah, 10 dibagi 5 itu adalah 2. Maka di sini saya tulis 2. Oh, berarti kalau begitu 1 dibagi 50 adalah 0,02. Nah, udah deh beres, itu adalah regangannya. Terus ada lagi jadi soal yang apa sih kebalikannya gitu ya. Caranya sama, cuma dibalik gitu yang dicari. Salah. Jadi yang selanjutnya itu masih di topik regangan, tapi saya berikan contoh yang berbeda. Nah, untuk soal yang kedua, misalnya gini nih, soal yang kedua itu misalnya saya pinjam nama Fadil. Nah, Fadil misalnya menekan bola apa ya, atau batang karet yang mula panjangnya batang karetnya itu mula 1 meter. Jika regangannya adalah 0,5
Berapa perubahan panjang? Berapa ya? Berapakah perubahan panjangnya? Kita tuliskan yang diketahuinya dulu seperti biasa ya. Jangan lupa kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Yang diketahui itu yang pertama ada apa? Diketahui. Yang pertama ada panjang mula-mulanya. Tulis L0-nya 1 meter. Regangan. Nah, kalau soal regangan itu E-nya adalah 0,1. Yang ditanyakan adalah perubahan panjang. Perubahan panjang adalah delta L. Untuk memudahkan, biasanya saya bikin segitiga ajaib. Segitiga ajaibnya gini. Nah, yang ada di atas, ini nih, yang di sebelah sini itu di atas. Berarti sisanya di kiri sama di kanan. Bikinlah segitiga. Berarti kalau yang dicari adalah delta L, berarti kalau sebelahan itu dikali. Kalau atas bawah itu berarti dibagi. Jadi kalau kita mau mencari delta L dari segitiga ajaib itu, dia E dikali dengan L0. Gitu ya. E-nya adalah 0,1, L0-nya adalah 1. Ya udah tinggal dikaliin aja, 0,1 dikali 1 sama sekarang 0,1 meter. Jadi itu adalah perubahan panjangnya. Bisa, oke? Terus kita lanjutin yang ketiga, itu adalah modulus yang. Siapa yang masih ingat modulus yang itu apa? Yang ketiga adalah modulus yang atau modulus elastisitas. Lambangnya itu adalah E besar. Jadi dia adalah merupakan menunjukkan karakter dari suatu bahan. Dia itu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi ini ya, tegangan dibagi dengan regangan. Nah, kalau misalnya saya masukin nih tadi ya, atau enggak saya langsung deh rumus ya, kalau begitu bisa kalian pusing, langsung aja. Atau bisa juga dari penurunan E itu adalah flow dibagi dengan adel. Nah, ini adalah modulus elastisitas. Udah ada E, F, L, A delta L itu udah sama saya ditulisin keterangan dari sebelumnya. Nah, tinggal paling saya tulis keterangan yang E. Nah, E itu adalah modulus yang satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, saya akan berikan contoh. Contoh soal. Tadi nomor berapa sih? 1, 2, 3, berarti nomor 4. Sekarang saya pinjam nama siapa ya? Saya pinjam nama itu siapa sih? James aja. James memiliki memiliki kawat yang panjangnya. Jadi James ini mau main apa gitu ya, jadi dia punya kawat yang memiliki yang panjangnya itu adalah 2 meter dan luasnya adalah 1 meter persegi. Jika James menarik kawat dengan alat gitu ya, dengan suatu alat dengan gaya 100 Newton, kawat bertambah panjang. Berapa ya bertambah panjangnya? Misalnya 0,1 meter. Hitung modulus yang. Nah, yuk kita tulis yang diketahui sama-sama ya. Kita tulis yang diketahui. Nah, ada angka apa aja pertama? 2 meter. Berarti 2 meter kalau panjang itu artinya adalah panjang awal. L0-nya adalah 2 meter. Terus luasnya. Luas itu adalah A. Kita tulis A-nya adalah 1 meter persegi. Jika James menarik kawat dengan suatu alat dengan gaya, berarti gaya adalah F. F-nya
100 Newton. Kawat bertambah panjang, berarti bertambah panjang delta L 0,1 meter. Berapakah modulus yang? Berarti yang dicari adalah E besar. Nah, yaudah tinggal masukin ke rumus ini. Kita tulis E sama dengan flow dibagi A delta L. Nah, F-nya adalah 100, L0-nya adalah 2, A-nya adalah 1, delta L-nya adalah 0,1. Berarti 2 dikali 100, 100 dikali 2 berapa? 200. Kita bikin nih, 1 dikali 0,1 kan 0,1 ya, dibagi 0,1. Cara hitungnya gimana? Caranya gini, 0,1 itu dibikin pecahan 1/10. Terus kita kali, tapi jadi dibalik, jadi 10/1. Nah, berarti berapa nih? Tinggal 200 dikali 10 itu 2000 dibagi 1. Ya, 2000 ya. Jadi jawabannya 2000 Newton per meter persegi. Sip. Terus kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Nah, ini adalah soal yang terakhir di pertemuan kita kali ini. Jadi di soal yang kelima itu saya punya suatu batang. Jadi saya punya 2 batang. Ada 2 batang aluminium. Nah, 2 batang aluminium itu, jadi panjang kawat yang panjang batang pertama L0 ditarik dengan gaya F. Terus panjang batang yang kedua itu adalah 2L0 ditarik dengan gaya 3F0. Itu perbandingan antara modulus yang E1 banding dengan E2. Nah, jadi kita suruh bandingkan. Nah, ini mungkin jenis contoh soal yang berbeda yang pernah saya ajarin ya. Nah, jadi ada 2 barang aluminium. Ini kita pastikan, berarti kalau ada soal seperti ini berarti aluminiumnya kan di sini gak diketahui yang modulus elastisitasnya berapa, berarti modulus elastisitasnya itu sama. Nah, lihat nih, kalau misalkan ada yang kayak gini, kita tulis nih batang 1, terus ini batang 2. Cara tulisan diketahuinya gitu, diketahui. Nah, panjang batang pertama itu L0, berarti kita tuliskan L01 adalah L0 ditarik dengan gaya F0, berarti F1 nya adalah F0. Batang kedua itu 2L0, tulis L02 adalah 2L0, gayanya 3F0, berarti F2 nya adalah 3F0. Yang ditanya adalah berapakah E1 banding E2. Nah, caranya begini. Cara nyari modulusnya kan yang ini ya. Kita bikin perbandingan. Cara bikin perbandingannya itu E1 banding E2 adalah, tuliskan F1 L01 dibagi A1 delta L1. Nah, ya, jadi ini tuh dituliskan sama kalian di sini F L0 terus A delta L tuliskan, tapi ini mah yang atas mah 1, yang bawah mah 2. Di sini yang dikasih tahu kan cuma L0 sama F. Berarti sisanya gak dikasih tahu, betul gak? A-nya gak dikasih tahu, coret aja. Delta L juga gak dikasih tahu, coret aja. Coret aja yang gak dikasih tahu. Berarti kalau begitu tinggal sisa E1 banding E2 itu adalah, tulis berarti sama yang atas F1 dikali L01 dibagi dengan F2 dikali L02. Nah, sekarang kita tuliskan nih yang diketahui F1 nya itu adalah F0, ganti F1 nya sama F0. L01 nya L0, ganti sama L0. F2 nya adalah 3F0, ganti sama 3F0.
L02 nya jadi 2L0, ganti sama 2L0. Yang sama kita bunuh aja ya, kita bunuh nih, F0 sama F0 sama, L0 sama L0 sama. Salah. Jadi kita bunuh aja nih L0 nya. Berarti kalau begitu ya, saya move ke sebelah sini. Kalau begitu E1 banding E2 itu adalah yang atas gak ada angka apapun, berarti itu artinya sisa 1. Yang bawah tinggal ada 3 sama 2. 3 dikali 2. Nah, coba berapa 3 dikali 2? 6. Berarti perbandingannya 1:6. Beres deh. Lumayan ya, lumayan agak banyak. Jadi silahkan kalian menonton videonya sambil dipahami. Kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung tanya saya aja. Oke? Mungkin segitu penjelasan dari saya. Silahkan kalian catat catatannya plus latihan soalnya, plus coba soal yang dikasih juga. Jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya. Oke? Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.